Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, akan disampaikan materi pertama dari mata kuliah Filsafat dan Ilmu. Materi yang telah disampaikan oleh dosen pengampu, yaitu Ibu Dr. Hajah Darlina Kartikasari, MSI. Sebelum dilanjutkan, jangan lupa subscribe dan like ya. Sumber filsafat adalah manusia. Dalam hal ini akal dan kalbu manusia yang sehat yang berusaha keras dengan sungguh-sungguh untuk mencari kebenaran dan akhirnya memperoleh kebenaran. Ada 3 tahapan proses dalam mencari kebenaran, yaitu tahap pertama, manusia berspekulasi dengan pemikirannya tentang semua hal. Tahap kedua, dari berbagai spekulasi disaring menjadi beberapa buah pikiran yang dapat diandalkan. Tahap ketiga, buah pikiran menjadi titik awal dalam mencari kebenaran, kemudian berkembang menjadi berbagai ilmu pengetahuan. Objek filsafat. Objek adalah sesuatu yang menjadi bahan dari kajian dari suatu penelaahan atau penelitian tentang pengetahuan. Objek filsafat meliputi, pertama, objek material, suatu kajian penelaahan atau pembentukan pengetahuan, yaitu segala sesuatu yang ada dan mungkin ada, meliputi hal-hal yang konkret atau nyata maupun hal-hal yang abstrak. Kedua, objek formal, sudut pandang yang menyeluruh, secara umum, sehingga dapat mencapai hakikat dari objek materialnya. Jadi objek formal filsafat ini membahas objek material sampai ke hakikat atau esensi dari yang dibahasnya. Metode filsafat. Ada 4 metode filsafat, yaitu, pertama, metode kritis, cara kerja atau bertindak yang bersifat analitis. Suatu cara berpikir induksi, yaitu berdasarkan beberapa pengetahuan mengenai masalah-masalah khusus memperoleh kesimpulan pengetahuan yang bersifat umum. Kedua, metode skolastik, dipakai untuk menguraikan metode mengajar di sekolah atau perguruan tinggi dalam semua ilmu. Suatu cara berpikir sintetis deduktif. Ketiga, metode sistematis untuk mempelajari teori-teori pengetahuan, terfokus pada isi filsafat. Dan yang keempat, metode historis, mengkaji filsafat dengan mengikuti sejarahnya, dengan cara membagi periode filsafat menurut sejarah. Ciri-ciri filsafat. Filsafat mengandung beberapa ciri. 1. Filsafat sebagai ilmu. 2. Filsafat sebagai cara berpikir. 3. Filsafat sebagai pandangan hidup. Ada 2 manfaat filsafat, yaitu, pertama, mengajarkan untuk mengenal diri sendiri secara totalitas, berpikir serius, dan mengkaji sesuatu sampai ke akar-akarnya. Manfaat kedua, mengajarkan hakikat alam semesta dan penciptanya. Macam-macam filsafat. 1. Filsafat sosial. 2. Filsafat biologi. 3. Filsafat antropologi. 4. Filsafat etika. 5. Filsafat estetika. 6. Filsafat agama. Cabang filsafat. Menurut Aristoteles, pembagian filsafat dalam 4 cabang. 1. Logika, ilmu pengetahuan bagi filsafat, ilmu yang mendasari. 2. Filsafat teoritis, ilmu fisika, matematika, dan metafisika. 3. Filsafat praktis atau filsafat alamiah. 4. Filsafat putika, filsafat kesenian. Ruang lingkup kajian filsafat. 1. Ontologi. 2. Epistemologi. 3. Aksiologi. Ontologi. Ontologi adalah ilmu yang mempertanyakan tentang hakikat dari pengetahuan atau hakikat dari segala sesuatu pengetahuan itu sendiri. Dengan pertanyaan, mengapa dipelajari? Epistemologi. Epistemologi adalah ilmu yang fokus tentang pengetahuan, di mana dasar pertanyaan yang nantinya melahirkan pengetahuan, termasuk pula pertanyaan yang hasil akhirnya nanti melahirkan metode bagaimana cara mendapatkannya dan bagaimana membuktikan kebenaran dari pengetahuan yang sudah ada atau yang diciptakan. Dengan pertanyaan, apa yang dipelajari? Aksiologi. Aksiologi merupakan cabang filsafat ilmu yang mempertanyakan bagaimana manusia menggunakan ilmunya. Jadi yang ingin dicapai oleh aksiologi adalah hakikat dan manfaat yang terdapat dalam suatu pengetahuan. Dengan pertanyaan, untuk apa pengetahuan ilmu itu digunakan?
Bagaimana kaitan antara cara penggunaannya dengan kaidah-kaidah moral? Bagaimana kaitan metode ilmiah yang digunakan dengan norma-norma moral dan profesional? Komponen dasar aksiologi, etika, moralitas, dan estetika, keindahan. Bagaimana cara mempelajari? Demikian penjelasan untuk filsafat bagian pertama. Kita lanjutkan nanti di video lainnya, pada pembahasan-pembahasan materi selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan like, juga tekan loncengnya, agar kalau ada video baru, dapat notifikasinya. Terima kasih. Sampai jumpa di bagian kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.